kepala perawat. Saya tanya, biasanya kalau penuh orang-orang yang dirawat itu biasanya momen apa, saudara? Lalu dia bilang biasanya momen Thanksgiving dan momen Natal. Kenapa? Karena mereka makan enak. Makan kebabian, saudara ya, makan seafood-an, makan seafood. Terusnya naik darah tinggi naik, kolesterol naik, sakit ma naik, pusing-pusing naik. Jadi mereka perlu dirawat dan perlu diopnam, saudara. Ya, tapi kita bersyukur kita semua sekarang sehat dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita saatnya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, saudara sekalian, tidak terasa kita sudah hampir menghabiskan kelima pasal dari kitab Yakobus, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 5. Dan saat ini saudara kita akan fokus kepada Yakobus 5 ayat 7 sampai ke 11. Saudara sekalian, saya memberi judul kepada pembahasan kita adalah Reward Perseverance, yaitu upah untuk orang-orang yang bertekun, saudara. Nah, apa sih maksudnya upah untuk orang-orang yang bertekun? Sebentar kita akan eksplor lebih banyak, kita dan melihat akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita membaca bersama-sama dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Ya, saya sudah siapkan di sana, saudara. Mari kita baca bagian dari firman Tuhan ini. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara coba perhatikan kata Tuhan itu sudah dekat ada muncul berapa kali. Itu loh udah digarisin. Berapa? Kelihatan nggak sih garisnya? 3, saudara ya. Kalau saudara lihat ayat ke-7, ayat ke-8, ayat yang ke-9. Tetapi ayat yang ke-9, Yakobus memberikan satu referral yang berbeda, yaitu hakim telah berdiri di ambang pintu. Wah, pembahasan hari ini seru nih saudara ya, karena kita bahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Oke, ayo 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya saudara masih ingat apa yang kita pelajari di Yakobus 1 sampai sekarang Yakobus 5, itu sebenarnya menolong hati kita supaya kita itu panjang sabar, saudara. Saudara ingat di pasal pertama, Yakobus itu memerintahkan kepada kita, menasihati kepada kita bahwa panjang sabar terhadap apa? Terhadap ujian yang sifatnya di luar prediksi kita. Kecelakaan, sakit penyakit, diputusin pacar, nggak lulus ujian, tiba-tiba anak nakal, dan lain sebagainya. Itu kan di luar kita punya kendali kita, bukan? Itu bisa terjadi sampai kita nanti dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi di Yakobus 5 ayat 7-11 ini saudara, ini beda nih saudara. Jadi waktu Yakobus bilang bersabarlah, itu bersabarnya terhadap apa saudara sekalian? Memang di dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Inggrisnya itu tidak kelihatan. Tetapi kalau misalnya kita mempelajari bahasa Yunaninya itu kelihatan saudara. Bersabar terhadap ini saudara sekalian. Jadi sebenarnya Yakobus itu sedang menasehati kepada para pembacanya dan kepada kita pada pagi siang hari ini, kita harus bersabar terhadap seseorang yang memperlakukan kita dengan buruk atau tidak adil. Pernah saudara mengalami ini? Apakah di dalam hidupmu kita sebagai orang Kristen, apakah saudara pernah di dalam hidup kita ditreat orang secara unjust, tidak adil.
atau kita diperlakukan tidak baik. Nah saudara sekalian, ketika Yakobus menuliskan ini, Yakobus tahu nih, kalau misalnya gereja, orang-orang Kristen diperlakukan secara tidak baik dan buruk kepada atasannya, kepada orang-orang yang ada di rumah tangganya, maka ada satu muncul reaksi yang tidak tepat. Reaksinya itu adalah apa? Menyalahkan Tuhan. Dan bahkan frustasi kepada saudara-saudara Kristen. Pernahkah saudara ketika saudara mumet benar di dalam kehidupanmu, apalagi waktu kamu di tempat pekerjaan, di keluarga, saudara sekalian, saudara baru berantem sama teman, lalu nyasar-nyasarnya itu kepada orang lain. Saudara frustasi, saudara mulai ngomel-ngomel kepada orang lain. Nah untuk itu saudara sekalian, Yakobus bilang apa? Sabar. Ya, harus take a deep breath. Sabar, saudara sekalian. Karena saudara sekalian tadi saya mengajak saudara untuk melihat di di ayat ke-7 sampai ayat ke-9 itu muncul tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara berpikir kan, oke, saya tahu nih, saya harus bersabar kepada orang-orang yang memperlakukan memperlakukan saya buruk atau tidak adil. Lalu caranya bagaimana? Nah, Yakobus memberikan beberapa solusi saudara sekalian. Yang pertama adalah ini saudara. Saudara perlu ingat akan kedatangan Tuhan Yesus. Karena ketika kita mengingat kedatangan Tuhan Yesus, maka perspektif kita, hati kita akan berubah. Saudara, waktu kita mendengar atau kita membaca firman Tuhan, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus, itu akan ada muncul beberapa hal yang sangat spektakuler, saudara. Pertama adalah penghakiman. Saudara, orang Kristen dihakimi berapa kali dalam hidupnya? Saudara, orang Kristen di dalam hidupnya itu dihakimi sebanyak 2 kali. Yang pertama, waktu kita nanti meninggal dan kita berjumpa dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan langsung, kalau engkau percaya kepada Tuhan dan Yesus Juru Selamat, maka engkau akan ke surga. Tetapi jika engkau tidak percaya, maka engkau akan masuk ke dalam neraka, saudara sekalian. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia hidup hanya 1 kali. Dan sesudah itu langsung dihakimi. Lalu saudara sekalian di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu ada satu peristiwa yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ketika mereka dua-duanya dipanggil oleh Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa mereka langsung, orang kaya yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan dan melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sombong dan segala macam, dia masuk ke dalam neraka. Sedangkan Lazarus, yaitu bukan Lazarus yang Maria dan Marta saudara, tetapi ini Lazarus yang lain, yang miskin, dan dia ada di dalam pangkuan Abraham, bersama dengan Abraham, tenang, sejuk, segar, saudara sekalian. Lalu di dalam Lukas 23 ayat 39-43, saudara ingat peristiwa tentang Yesus disalib bersama 2 penjahat? Saudara sekalian, di antara 2 penjahat itu ada satu yang menghujat Yesus dan ada satu yang akhirnya percaya kepada Yesus. Lalu ketika penjahat ini mengatakan bahwa Yesus, jika engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Di Firdaus itu apa saudara? Firdaus itu adalah surga. Jadi saudara ingat penghakiman pertama nanti waktu Tuhan Yesus datang saudara sekalian, menjelang Tuhan Yesus datang, yaitu kita nanti akan berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan langsung pemisahan ini. Lalu saudara, penghakiman yang kedua adalah penghakiman yang disebut sebagai penghakiman tahta Kristus. Ayatnya di mana saudara? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 11-15, dan Wahyu 20 yang penghakiman terakhir. Di situ dikatakan bahwa orang mati dan laut akan menyerahkan semuanya, dan di situ akan ada tahta pengadilan Kristus. Nah saudara ingat, waktu kita terakhir nanti dihakimi oleh Tuhan,
itu bukan berbicara keselamatan. Saudara selamat atau enggak, tidak. Tetapi kita itu dihakimi karena perbuatan kita masing-masing, saudara. Kita dihakimi akan apa yang pernah kamu lakukan sebagai orang Kristen selama ada di dalam dunia ini. Apakah kamu sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu sudah bekerja dan sungguh-sungguh untuk melakukannya untuk Tuhan? Apakah kamu menjadi student dan kamu sungguh-sungguh melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Ingat saudara bahwa setiap kita nanti akan dihakimi dan akan ditanya oleh Tuhan, apa yang pernah kamu lakukan selama kamu ada di dalam dunia ini sebagai orang Kristen. Jadi saudara sekalian, kalau misalnya saudara sekalian jadi orang Kristen, masih leha-leha, masih malas-malas gitu ya, nggak mau pelayanan, nggak mau baca Alkitab, nanti saudara hati-hati, nanti saudara akan ditanya oleh Tuhan. Kalau saudara pikir bahwa saudara melakukan dosa, dan saudara anggap itu sesuatu hal yang sepele karena saudara belum mengalami satu penghukuman dari Tuhan, hati-hati saudara sekalian. Karena nanti waktu engkau akan dihakimi oleh Tuhan, di masa terakhir di waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka setiap kita, tidak terkecuali, anak-anak sampai dewasa, usher, pastor, semua akan dihakimi oleh Tuhan. Apa yang pernah engkau perbuat di dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, waktu kita dihakimi, ingat saudara, yang terakhir ini adalah bukan dihakimi engkau akan masuk neraka, tidak. Saya ulang ya, tetapi engkau dihakimi karena perbuatan kamu dan apa yang pernah kamu lakukan. Di dalam masa penghakiman terakhir ini saudara, maka engkau akan mendapatkan 5 mahkota saudara sekalian. 5 mahkota. 5 mahkota itu apa aja? Abadi, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan saudara sekalian. Jadi setiap kita itu memiliki satu pahala yang akan diberikan oleh Tuhan nanti di masa judgment, the final judgment terakhir. Nah saudara, ketika Yakobus mengatakan ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau diperlakukan buruk oleh orang lain, ingat bahwa suatu hari nanti setiap kita yang menjelang kita akan dihakimi oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan pahala ini. Jadi kita jangan sampai terbawa oleh frustasi, terbawa oleh pikiran-pikiran yang tidak baik sehingga kita melakukan hal-hal yang berdosa saudara sekalian. Nah, kita udah tahu nih bahwa di dalam kehidupan kita nanti di endingnya ya atau di tengahnya waktu kita berjumpa dengan Tuhan langsung, saudara sekalian, waktu kita mati kan kita langsung berjumpa dengan Tuhan, Alkitab katakan tadi. Dan yang di endingnya nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita akan dijudge, saudara sekalian. Nah kalau gitu di tengah-tengah yang di dalam masa penantian ini kita mesti ngapain? Yakobus mengingatkan kita itu harus belajar seperti petani. Saudara, petani itu ada 3 action yang dilakukan. Yang pertama, dia itu bekerja. Dia menggali tanah, mempersiapkan tanah supaya benih yang akan dipersiapkan ditanam itu akan menjadi gembur. Yang kedua, saudara, dia itu menantikan. Setelah dia menanam, dia menantikan dengan panjang sabar, saudara sekalian. Lalu yang ketiga adalah memanen. Ulang, satu apa? Bekerja. Kedua, menantikan. Yang ketiga adalah memanen, saudara sekalian. Saudara, ketika Yakobus memakai ilustrasi seorang petani, di Israel pada zaman dulu itu musim hujan itu hanya terjadi 2 kali, saudara sekalian. Ya, petani di dalam pikirannya itu udah tahu, oke, musim hujan itu hanya terjadi di bulan Oktober dan di bulan April. Jadi waktu pertama kali bulan Oktober itu datang hujan, maka petani langsung mempersiapkan tanah untuk siap-siap tanam sayur, saudara. Tanam buah dan lain sebagainya. Dan ketika hasil panen itu akan muncul di bulan April, maka hujan juga akan turun. Jadi saudara sekalian, seorang petani itu udah tahu di dalam hati dan pikirannya, mereka itu akan menantikan satu hal yang panjang sekali untuk masa panen. Oktober sama April panjang nggak saudara? Berapa bulan tuh? Oktober, berapa? 6 bulan ya, 1 semester ya. Kayak kita ujian 1 semester kan, capek ya nunggunya ya, kita bekerja dan lain sebagainya. Nah saudara sekalian,
waktu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saudara harus ingat akan 3 hal ini. Saudara harus bekerja. Bekerja itu bukan dosa loh saudara. Ya, bekerja itu adalah perintah Tuhan kalau misalnya saudara perhatikan di kitab Kejadian. Dan saudara harus menantikan. Saudara sabar. Saudara diperlakukan tidak baik, saudara diperlakukan buruk. Dan kadang-kadang mertua, mantu itu tidak tidak harmonis dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bos memperlakukan kita tidak baik, dosen memperlakukan kita tidak baik. Kemarin teman-teman ngobrol ya soal PIQ, ada asisten dosen yang bilang, oh ini salah, oh ini benar, ini salah, ada benar. Wah keki benar ya kalau digituinnya berkali-kali saudara. Kita tuh diperlakukan kadang-kadang tidak baik. Tetapi ingat, bekerja, menantikan, dan panen saudara sekalian. Nanti saudara waktu berjumpa dengan Tuhan, ya di dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu akan menghapus air matamu. Kalau misalnya sampai sekarang saudara nangis, saudara sedih, hatimu bergumul, saudara waktu berdoa sama Tuhan, saudara tumpahkan semua isi hatimu, maka one day, nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan menghapus air matamu. Sukacita enggak? Bunawan sini, kamu sudah capek kan? Kamu diperlakukan tidak baik kan? Tapi kamu sabar, sini saya hapus air matamu. Tetapi misalnya ada yang bilang, siapa ya? Kalau misalnya saudara sekalian, someday ada orang yang bertemu dengan Tuhan, Tuhan kok saya nggak dihapus air matanya? Buat apa gua hapus air mata lu? Gitu kan? Nah saudara sekalian ingat bahwa di someday di dalam kehidupan kita saudara, ingat kita bersabar, ya kita harus bekerja, menantikan, dan kita akan memanen, saudara ya. Lalu yang kedua, nah saudara sekalian, ketika kita bersikap dalam hati kita tuh kayaknya diperlakukan secara buruk, hidup kita diperlakukan secara nggak benar oleh orang lain, saudara, kita harus sabar. Kita harus belajar seperti nabi, saudara. Kalau misalnya saudara perhatikan di perjanjian lama khususnya, itu semua nabi-nabi itu dipanggil karena sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Nah saudara sekalian, nabi di dalam perjanjian lama, mereka enak loh saudara sekalian. Mereka tuh ditolak, mereka dianiaya, dan bahkan mereka hidup dalam kesendirian mereka. Waktu kita menghadapi diperlakukan orang dengan tidak baik saudara sekalian, kita juga merasa demikian bukan? Kita feel rejected, we feel sepertinya terus dianiaya, hati kita terus diperas, seakan-akan kita tuh tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hati kita dikungkung saudara sekalian. Nah sama, ingat waktu kita sebagai anak Tuhan, kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Saudara, kalau misalnya saudara lihat sebentar ke belakang, ya di dalam perjanjian lama, itu nabi-nabi mengerti panggilan Tuhan. Jadi meskipun mereka merasa ditolak, mereka dianiaya, mereka itu tetap tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, contohnya siapa? Contohnya Musa, saudara sekalian ya. Musa itu kita lihat, dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk, Alkitab katakan. Tetapi Musa itu tetap bertahan. Lalu siapa lagi saudara sekalian? Kalau misalnya kita lihat, contohnya seperti Daud. Daud dia seorang gembala dan diangkat menjadi raja, dan Saul ngiri sama dia, dan Daud melarikan diri kabur, dan Daud itu dikejar seperti ayam utan saudara sekalian. Kabur kemana-mana lari dan bersembunyi. Tetapi di dalam kesendirian dia, di dalam dia merasa ditolak, dia itu bisa menciptakan mazmur-mazmur yang indah saudara sekalian. Mazmur yang paling indah itu yang kita suka baca dan kita sudah dengar itu adalah Mazmur 23. Apa Mazmur 23? God is my shepherd. Lalu siapa lagi saudara sekalian? Lalu Elia. Nabi Elia itu nyawanya diincar oleh pemimpin bangsa Israel. Pada waktu itu adalah Raja Ahab dan permasyurinya, ratunya yaitu Isabel. Isabel itu orang kafir saudara sekalian. Tetapi meskipun dia merasa terus diincar, ya, pingin dibunuh, pingin dianiaya, dia tetap setia memberitakan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan.
Nah saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi meskipun suasana hatimu sekarang lagi tidak enak, ya karena engkau masih membayang-bayangkan orang yang terus ngomong yang tidak baik kepada kamu, ingat, kamu harus setia dan mengerti panggilan Tuhan. Jadi orang yang seperti Nabi, yang mempunyai watak seperti Nabi, saudara sekalian, dia tidak akan terbawa emosi. Dia akan menjadi orang yang sangat tenang. Meskipun ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia fokus kepada panggilan Tuhan. Dia fokus kepada tujuan Tuhan. Jadi ketika apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan bergeming, saudara. Sama seperti kita sebagai anak Tuhan, saya mengajak saudara, Yakobus juga mengajak kita semua untuk selalu stand firm. Supaya hati kita tidak mudah terbawa emosi, saudara, dan kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi kita terus melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu saudara sekalian, yang ketiga, Yakobus itu memberikan satu ilustrasi. Yang pertama tadi petani, nabi-nabi, kemudian Ayub. Saudara sekalian, kita tahu semua cerita tentang Ayub. Ayub ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan meskipun dia menghadapi berbagai macam penderitaan. Tetapi saudara sekalian, tahukah saudara, kita selalu berpikir Ayub itu mengalami penganiayaan oleh sebab keadaan. Tetapi enggak loh. Ayub itu sebenarnya selain keadaan, tetapi Ayub itu sebenarnya mengalami satu penderitaan oleh orang-orang di sekitarnya, saudara. Kalau misalnya saudara baca Ayub 1, Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 5, itu menjelaskan bagaimana anak-anaknya itu melakukan house party, saudara. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat 5 dikatakan bahwa Ayub itu berdoa kepada Tuhan supaya ketika anak-anak itu melakukan house party, mabok-mabokan, mereka itu tidak mengutuki Tuhan di dalam hatinya. Nah saudara sekalian, lalu siapa lagi? Istrinya, Ayub 2 ayat 9. Ketika Ayub mengalami satu penderitaan, semua harta miliknya habis, istrinya mengatakan seperti ini, saudara sekalian. Ya, apakah engkau masih bertahan terhadap kesalehanmu? Apakah engkau masih mempercayai Tuhan? Apakah engkau tidak mau mengutuki Allahmu? Saudara sekalian, ketika seseorang mengalami satu penderitaan di dalam kehidupannya, ada banyak orang yang menyamakan antara berkat kesalehan ya dengan materi, saudara. Jadi kesalehan sama materi. Jadi kalau materinya turun, ya, maka kesalehannya juga turun. Tetapi Ayub katakan apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Artinya apa? Artinya Ayub itu sedang memberikan satu penekanan kepada istrinya bahwa apapun yang Tuhan kasih, baik itu tidak baik, baik itu buruk, kita harus menerimanya dengan hati yang terbuka. Nah saudara sekalian, Ayub bertekun di dalam masa-masa buruk di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan itu mengembalikan hidupnya. Tuhan membawa Ayub ke dalam satu masa di mana ada teman-temannya juga membicarakan kepada dia hal-hal yang tidak baik terhadap Ayub. Kalau misalnya saudara baca nanti di rumah Ayub, itu ada ketiga temannya, dia itu memang baik, dia duduk bersama-sama dengan Ayub, berdiam diri dan menjaga Ayub supaya Ayub itu tidak merasa sendiri. Tetapi saudara sekalian, mereka menuduh Ayub dengan satu perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan tidak baiknya itu apa? Intinya adalah ketika Ayub mengalami penderitaan itu karena dosa. Benar nggak saudara sekalian? Tidak selalu saudara. Ya, ingat waktu seorang menderita kita nggak boleh menuduh orang karena orang itu sedang berdosa. Tidak saudara sekalian. Oleh sebab itu Ayub itu sebenarnya bergumul di dalam kehidupannya karena dia itu bersabar bertekun terhadap orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya bukan menopang kehidupannya tetapi sebenarnya sedang menarik dia supaya dia akan semakin dalam masa kegelapan hidupnya. Nah saudara sekalian, tetapi Ayub itu lebih belajar untuk bertekun. Dia untuk belajar untuk bersabar.
Jadi Ayub mengatakan bahwa ketika Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Di kitab terakhir dikatakan bahwa Ayub bersaksi. Pada awalnya saya tidak begitu paham tentang kehadiran Tuhan. Tetapi setelah saya melewati masa penderitaan saya, ada orang-orang yang memperburuk masa kehidupan saya, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan hidup saya. Sekarang saya mengerti, mata saya terbuka lebar bahwa Tuhan itu betul-betul ada di dalam kehidupan saya. Nah, saudara sekalian, ingat, ketika kita belajar untuk bertahan, kita bertekun, kita harus teguh hatinya. Kita belajar kepada 3 kelompok orang ini. Pertama petani, yang kedua para nabi, saudara sekalian, lalu Ayub. Nah, saudara, saya ingin cerita satu film, saudara ya. Ada yang udah nonton film ini? Enggak ya? Saudara, ini Sri Khan. Saya nonton film ini di di Netflix, saudara ya. Ini based on true story. Saudara, Sri Khan ini adalah orang India yang buta sejak lahir. Tetapi waktu dia mengalami kebutaan sejak lahir, papanya itu pingin kuburkan dia hidup-hidup, saudara. Karena bagi masyarakat India pada zaman itu, ketika anaknya lahir tidak sempurna, itu merupakan satu aib bagi keluarganya. Lalu dia ini hampir benar-benar udah mau dikubur, saudara. Dan singkat cerita, karena ternyata Sri Khan ini adalah orang yang pintar, ya, dan dia dalam masa remajanya, masa anak-anaknya, dia terus diejek oleh oleh teman-temannya, saudara sekalian. Sehingga dia sampai satu masa dia pengen mengakhiri kehidupannya. Tetapi ketika dia dalam masa di bawah titik yang paling terbawah, saudara sekalian, keluarganya itu justru menolong dia dan menguatkan hatinya. Dan akhirnya Sri Khan ini dibawa ke satu sekolah yang khusus untuk orang-orang yang buta seperti dia. Waktu dia ketika dia studi di sekolah khusus ini, dia bertemu dengan seorang guru. Nah, gurunya ini yang menolong dia untuk supaya dia lulus sampai selesai sekolahnya. Saudara, Sri Khan ini meskipun dia buta, dia itu bisa masuk MIT, saudara. Apa tuh? Massachusetts Institute Technology ya, artinya MIT. Dengan full scholarship dan dia sampai selesai, saudara sekalian. Bagaimana caranya? Nonton sendiri ya. Saya cuma singkat-singkat aja. Nah, waktu dia selesai di MIT, saudara sekalian, terusnya dia pulang ke India, dia open business. Dia open business untuk perusahaan recycle, saudara sekalian. Waktu dia sudah open business, dia sukses. Biasa kalau orang sukses, itu sudah di atas ini, dia udah lupa segalanya, saudara. Dan akhirnya dia lupa sama gurunya, dia lupa nasihat sama teman rekan kerjanya, dia lupa sama keluarganya, dan akhirnya dia sampai di satu titik, dia merasa dia orang yang paling hebat. Dia tidak butuh siapa-siapa, saudara sekalian. Lalu, ketika dia sudah mulai menyimpang, gurunya ini kembali datang untuk menasihati dia. Ingat, engkau adalah orang yang dipilih. Dan engkau akan dipakai untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika engkau mulai menyimpang, apapun yang engkau dapatkan kepada orang tersebut, kamu akan kehilangan semua orang yang pernah menyayangi kamu. Nah, saudara, ketika Sri Khan dia akhirnya bertobat, dia menyesali apa yang dia lakukan, akhirnya Sri Khan kembali dan dia memulai kehidupan yang baru dengan perspektif yang baru. Nah, saudara sekalian, begitu pula dengan kita, bukan? Kita memang dalam kehidupan kita tuh tidak buta, saudara, secara fisik. Tetapi secara rohani sebenarnya kita buta, saudara. Kita melihat kehidupan di dalam dunia ini, itu sesuatu hal yang kadang-kadang membutakan kerohanian kita dan kita melupakan Tuhan. Nah, saudara, mari saya mengajak kita semua, waktu kita menghadapi kehidupan ini, kita diperlakukan tidak baik, kita harus bersabar, saudara sekalian. Mari kita mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita ingat bahwa nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan pahala kepada kita semua. Nah, saudara, yang terakhir. Di dalam Yakobus 5 ayat 11 tadi dikatakan adalah seperti ini, saudara.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudara. Berbahagia ini maksudnya apa? Ketika orang yang bertekun, dia sungguh-sungguh menyikapi kehidupannya seperti seorang petani, seperti para nabi, dan seperti Ayub, mereka itu akan berbahagia. Mereka itu tidak akan bergeming. Di situ ada satu kalimat, ada satu kata seperti ini di ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan kamu harus meneguhkan hatimu. Saudara, ini menarik saudara. Kata meneguhkan hatimu, saudara sekalian, itu dipakai oleh Musa ketika peristiwa di mana Musa itu waktu mengangkat tangannya, bangsa Israel sedang berperang oleh bangsa Amalek. Ketika Musa mengangkat dua tangannya, maka bangsa Israel akan menang. Kalau misalnya Kalau misalnya Musa turun, kalah. Kalau misalnya naik, menang. Waktu Tuhan ketika Musa mengangkat tangannya naik, dia akan menang. Dan ada peristiwa yang menarik, yaitu ketika kemudian Harun melihat bahwa Musa ini tidak bisa mengangkat tangannya sepanjang hari. Lalu Harun mengajak Hur untuk dua-duanya di kiri dan kanan mengangkat tangan Musa dan tidak bergerak lagi. Dan ceritanya adalah bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kata tidak bergerak di dalam Kejadian 17 itu mirip dengan kata yang dipakai oleh Yakobus. Teguhkanlah hatimu. Artinya apa saudara sekalian? Orang yang berbahagia, meskipun kamu mengalami begitu banyak pencobaan, engkau diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarmu, di dalam kehidupanmu, kamu dianiaya dan kamu tidak merasakan satu sukacita di dalam hidupmu. Kamu ingat, kita itu harus tetap teguhkan hati kita. Kita nggak boleh hati kita roller coaster, saudara sekalian. Kadang naik, kadang turun, tapi kita harus teguhkan hati kita di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara ingat, ketika orang bertekun di dalam Tuhan, kenapa dia disebut berbahagia? Karena the end of the story nggak sampai di sini. Karena the end of the story saudara adalah ketika engkau berjumpa dengan Tuhan suatu saat nanti di dalam kekekalan. Maka engkau akan siap menerima pahala yang akan Tuhan sediakan kepadamu. Amin saudara? Amin ya, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus bersabar, bagaimana kami harus bertekun, dan bagaimana kami harus meneguhkan hati kami. Tuhan, siapakah kami ketika kami menjalani kehidupan kami dengan kemampuan kami sendiri? Kami tidak mampu Tuhan. Namun kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, kendali-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang sekarang ini mungkin mereka bergumul di dalam kehidupan mereka. Hati mereka dipenjara, pikiran mereka dibutakan oleh sebab kata-kata yang buruk, perilaku yang tidak adil yang mereka sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh banyak belajar bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus melakukan kehidupan kami ke depan, karena kami percaya bahwa hidup kami tidak selesai pada hari ini saja. Tetapi hidup kami akan selesai waktu kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan face to face, kami akan berhadapan dengan Engkau. Dan Engkau akan menghakimi kami karena kami berlaku setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.